Dari Jalan Veteran Selatan 71, Komplek Marinda Blok B12, Makassar. Inilah 105,9 FM. Gamasi, Gaya Makassar, ada di sini. Halo Sambalu, ada kabar seru untuk tak dari Bank Indonesia Sulawesi Selatan. Dalam rangka Pekan Ekonomi Syariah, hadir kolaborasi spesial dalam penyelenggaraan Syariah Fair Trend Hijab bersama Indonesia Fashion Chamber atau IFC. Event tahunan ini menjadi ajang promosi industri halal di bidang fashion bagi masyarakat Sulawesi Selatan. Rangkaian kegiatannya lengkap dan pastinya inspiratif. Mulai dari fashion show, showcasing pelaku usaha syariah bidang fashion dan wastra, pelatihan desainer, workshop pembiayaan, bisnis matching penjualan, talk show, hingga kompetisi fashion desain. Nah, Sambalu, spesial di bulan Ramadan, hadir Modest Expo Trend Hijab Ramadan Series yang akan berlangsung pada 6-15 Maret 2026 di Claro Hotel Makassar. Tepatnya di Sandek Ballroom A sampai B. Acara ini terbuka untuk umum, mulai pukul 10 pagi sampai 10 malam waktu Indonesia Tengah. Yang lebih menarik lagi, ada 33 booth UMKM Fashion yang siap menampilkan koleksi terbaiknya. Jadi, bukan cuma belanja, tapi juga bisa mendukung produk lokal dan industri halal di Sulsel. Catat ke tanggalnya Sambalu, ajak keluarga dan teman tak, dan ramaikan Modest Expo Trend Hijab Ramadan Series. Sampai ketemu di sana Sambalu. Mari Kidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang, apa kabar Sambalu? Ya, senang sekali di kesempatan siang hari ini kami bisa jumpa dengan Sambalu Gamasi. Puasanya bagaimana Sambalu? Aman Ji? Alhamdulillah. Di hari ini Sambalu hari kelima di bulan Maret 2026 ya. Tepatnya Kamis, dan tentunya juga ini menjadi bagian dari edukasi yang kami ingin berikan pada Anda. Sering beberapa kali kami menginformasikan bahwa ada temu janji dengan tamu-tamu kami, dan alhamdulillah untuk kesempatan hari ini kita bisa memenuhi janji itu. Senang sekali karena tentunya juga bukan cuma janji ingin ketemu dengan Anda, tapi janji event kegiatan yang tahunan ini akan juga sampai atau menjumpai Anda. Kegiatannya apa? Kegiatannya adalah Road to Pekan Ekonomi Syariah 2026, dan khususnya ini acara yang ditunggu-tunggu Sambalu setiap tahunnya, namanya Trend Hijab 2026 ya pastinya. Ada nama khususnya pastinya. Ini bukan hanya tentang fashion, tapi bagaimana juga ekonomi syariah, kreativitas dan pemberdayaan UMKM bisa berjalan bersama untuk memperkuat industri halal Indonesia, khususnya di Sulawesi Selatan. Saya Mila bersama Anda untuk kesempatan siang hari ini. Tentunya juga tidak sendiri, saya hadir di studio sebagai narasumber yang tentunya akan berbagi insight kepada kita, insight yang menarik. Boleh kita sapa terlebih dahulu. Ada perwakilan dari Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan. Ada Ibu Elizabeth Marito Sagala selaku analis senior fungsi pelaksanaan pengembangan UMKM. Selamat siang, apa kabar Ibu Elis? Selamat siang Kamila dan Sambalu Gamasi, kabar baik, semoga semuanya Sambalu Gamasi juga sehat-sehat dimanapun berada. Amin, amin. Kalau didengar aksennya Sambalu, sebenarnya beliau bukan orang sini ya. Dari mana nih Bu Eli? Saya orang Batak sebetulnya. Batak, ya, Masya Allah ya. Ini keberagaman, tentunya juga senang karena ini pertama kali sepertinya Bu Elis juga ke studio. Iya betul, pertama kali. Kalau di sampingnya sudah enggak pertama kali. Tahun lalu ini sudah berjumpa dengan beliau, dan alhamdulillah untuk tahun ini hadir kembali. Ini perwakilan dari Indonesia Fashion Chamber IFC Chapter Makassar. Ketua IFC-nya langsung Sambalu hadir di sini, ada Ibu Lili Gunawan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Mila. Bagaimana puasa, tak masih full Ji? Alhamdulillah masih full. Semoga Kak masih Sambalu semuanya tetap berpuasa ya.
Amin, amin Ibu. Mudah-mudahan juga demikian bersama dengan tim ya. Tim dari IFC untuk Insya tahun ini. Allah. Oke, nah Sambalu itu 2 dari narasumber kami yang hadir siang hari ini. Jangan lupa juga sepanjang kami ngobrol dengan beliau. Ada yang kita mau tanyakan maki di sini. Masuk ke lewat WhatsApp Sambalu di 0811 411059. Nih sebelum kita masuk ke pembahasan kita terkait dengan apa yang kita mau sampaikan di sini. Satu kata dulu ini penggambaran tren hijab tahun ini di 2026. Bu Lili dulu deh, satu kata untuk kegiatan kita. Satu kata untuk kegiatan kita kali ini, Apa coba? baju lebaran terbaru. Banyak kata tuh Bu. Baju lebaran terbaru 3. Satu kata. Mabalu. Mabalu, artinya kita jualan ya. Iya. Asik. Kalau Bu Eli satu kata untuk event kita. Boleh 3 kata nggak ya? Jangan sampai kelewatan. Jangan sampai itu banyak kata juga. Banyak kata. Kalau saya keren. Oke, Sambalu. Nah, tentunya juga seperti yang disampaikan bahwa event ini adalah event tahunan. Mungkin dari pihak Bank Indonesia dulu ini terkait dengan Pekan Ekonomi Syariah. Ini sering kita dengar. Tapi apakah ini sejalan juga dengan apa yang dipahami oleh Sambalu Gamasi? Apa sih sebenarnya Pekan Ekonomi Syariah ini, Bu Elis? Oke, jadi Kamila gitu ya, Pekan Ekonomi Syariah atau yang kita sebut dengan PSYAR ini tuh merupakan agenda tahunan gitu ya yang diselenggarakan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan gitu ya sebagai bagian dari Road to Festival Ekonomi Syariah atau PSYAR 2026. Nah, apalagi nih gitu ya PSYAR 2026 ini apa gitu. Jadi Bank Indonesia tuh punya rangkaian acara pengembangan ekonomi syariah ya gitu ya yang kita sebut dengan Festival Ekonomi Syariah yang biasanya nanti kita selenggarakan gitu ya secara regional di 3 wilayah, ada Jawa, Sumatera dan KTI gitu ya. Nah, PSYAR ini adalah kegiatan pre-event gitu ya dari PSYAR KTI. Nah, untuk tahun 2026 ini rangkaian kegiatan PSYAR ini kita bagi ke dalam 3 bagian gitu ya. Yang pertama ini terkait Syariah Forum gitu ya, di mana nanti kita akan berdiskusi terkait dengan keuangan syariah. Kemudian nanti ada juga Syariah Championship gitu ya. Di sana ada beberapa jenis lomba yang kita selenggarakan, lomba desain, modeswear gitu ya, serta lomba dai gitu ya. Dan ada juga Syariah Fair gitu ya, ini untuk showcasing produk dan perluasan akses pasar UMKM. Nah, dalam pelaksanaan ketiga part dari PSYAR ini gitu ya, tentu kita berkolaborasi dengan berbagai mitra gitu ya, yang terkait dengan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah gitu. Jadi tadi kan 3 kata, jangan sampai tidak datang. Iya, betul. Tren hijab itu sebenarnya apa sih kalau dari Bank Indonesia? Bu Lili atau Bu Elis nih mau jawab? Bu Lili boleh. Boleh. Tren hijab itu sebenarnya awalnya dari hijab ya. Dulu kita terinspirasi dari jilbab gitu. Jadi tren hijab itu penyelenggaraannya selalu di bulan Ramadan. Karena kita mau menghadirkan di Sulawesi Selatan itu khususnya Makassar koleksi-koleksi baju muslim ya yang untuk bisa digunakan Ramadan dan Lebaran itu. Jadi ini ditunggu-tunggu juga Sambalu, jangan sampai masih bingung Ki, apakah tahun ini kira-kira masih rompi-rompi kah atau mungkin justru dipercantik Ijo-ijo lagi kah? hijau-hijau kah kayak yang kemarin-kemarin. Datang Maki, pokoknya kejutan-kejutan akan ada ini. Nah, dari Bank Indonesia sendiri nih Bu Elis, peran Bank Indonesia sendiri nih dalam acara yang luar biasa ini seperti apa? Oke, jadi tadi sebagaimana udah disampaikan di awal gitu ya Kamila ya, bahwa tadi kegiatan PSYAR itu tuh kita bagi ke dalam 3 gitu ya, 3 bagian. Nah, salah satunya adalah Syariah Fair gitu, yang mana salah satu kegiatan utama dalam Syariah Fair ini adalah yaitu kolaborasi dengan Tren Hijab gitu ya. Jadi kita sebut namanya PSYAR Present Tren Hijab 2026 gitu ya. Ini kita jadikan sebagai wadah gitu ya untuk mendorong sebetulnya ya, mendorong termasuk UMKM, potensi-potensi lokal kita gitu ya, mempromosikan juga mendorong perluasan akses pasar di bidang modest fashion, karena ini potensinya sangat besar gitu ya bagi perekonomian kita gitu. Jadi ini kita kolaborasi bareng-bareng dengan IFC Makassar gitu ya, untuk mendorong penguatan ekosistem halal gitu. Nah, nanti ya detail kegiatannya nanti akan kita infokan lebih lanjut gitu ya. Okay. Nah, pastinya Sambalu ini sudah ada masuk sebentar ya, nanti ada sesi tanya jawab akan kita teruskan. Nah, jangan lupa Sambalu untuk kegiatan kita ini tadi juga sudah disampaikan bakal hadir di Makassar. Tanggalnya tanggal berapa sih Bu Elis? Kita akan opening besok tanggal 6 sampai dengan tanggal 15. Jadi ada 10 hari, jangan sampai kelewatan. Betul. Jadi tanggal 6 sampai 15 nanti boleh datang di Claro Hotel, benar ya? Betul, Claro. Tepatnya di mana? Claro kan agak luas ini. Sandek A dan B. Oh, di Sandek, Ya. benar.
Nah, kalau misalnya juga di sana pastinya ada banyak beragam ya. Ada kulinernya mungkin ya? Ada. Oh, jadi nanti bisa sambil tunggu buka puasa. Iya, jadi UMKM-nya itu ada yang dari kuliner, ada fashion, ada juga dari kerajinan, ada sajadah juga, ada tas-tas gitu. Masya Allah. Boleh, baik. Nah, Sambalud jangan kemana-mana dulu. Di segmen pertama kita bersama dengan rekan-rekan kami dari Bank Indonesia, juga dari Ibu Lili ini dari IFC akan masih berbagi banyak hal untuk Anda. Jadi di sini Maki yang mau bertanya boleh nanti simpan-simpan pertanyaan tak kita kirim ke 0811 411059. Halo Sambalu, ada kabar seru untuk tak dari Bank Indonesia Sulawesi Selatan. Dalam rangka Pekan Ekonomi Syariah, hadir kolaborasi spesial dalam penyelenggaraan Syariah Fair Trend Hijab bersama Indonesia Fashion Chamber atau IFC. Event tahunan ini menjadi ajang promosi industri halal di bidang fashion bagi masyarakat Sulawesi Selatan. Rangkaian kegiatannya lengkap dan pastinya inspiratif. Mulai dari fashion show, showcasing pelaku usaha syariah bidang fashion dan wastra, pelatihan desainer, workshop pembiayaan, bisnis matching penjualan, talk show, hingga kompetisi fashion desain. Nah, Sambalu, spesial di bulan Ramadan, hadir Modes Expo Trend Hijab Ramadan Series yang akan berlangsung pada 6-15 Maret 2026 di Claro Hotel Makassar, tepatnya di Sandek Ballroom A sampai B. Acara ini terbuka untuk umum, mulai pukul 10 pagi sampai 10 malam waktu Indonesia Tengah. Yang lebih menarik lagi, ada 33 booth UMKM Fashion yang siap menampilkan koleksi terbaiknya. Jadi, bukan cuma belanja, tapi juga bisa mendukung produk lokal dan industri halal di Sulsel. Catat ke tanggalnya Sambalu, ajak keluarga dan teman tak, dan ramaikan Modes Expo Trend Hijab Ramadan Series. Sampai ketemu di sana Sambalu. Mari Kidi. Baik Sambalu, terima kasih masih terus di sini di 105,9. Kami menyapa Anda yang juga mendengarkan kami via live streaming di www.radiogamasi.com maupun melalui frekuensi konvensional kami. Mungkin lagi di jalan, apa kabar? Ya, seperti ada Pak Jayadi nih di Universitas Megareski. Katanya lagi selesaikan borang mendengarkan Gamasi. Mantap. Ajak Ibu ya Pak. Ada kegiatan besok di Hotel Claro. Tanggal 6, jadi nanti sekalian ngecek-ngecek baju lebarannya gitu. Pak Jayadi terima kasih nih sudah mendengarkan Gamasi, salam semua di Universitas Megareski. Baik, dan tentunya juga jangan lupa Sambalu bahwa acara ini juga akan kami hadirkan atau kami tayangkan di YouTube official Gamasi, tepatnya di Gamasi FM Official, dan Anda juga bisa menyaksikan langsung siaran yang tentunya juga secara visual kami hadirkan untuk Anda. Baik, dan kita lanjut kembali nih Bu Elis dan Bu Lili. Apa sih yang berbeda tahun ini Bu Lili, tren hijab tahun kemarin dengan tahun yang sekarang? Yang pasti kami hadir itu selalu dengan koleksi baju lebaran terbaru, itu sudah pasti. Yang kedua adalah brand-brand yang datang itu, yang kami datangkan supaya berkolaborasi dengan brand yang sudah ada di Makassar, ya, itu lebih nasional lagi. Mereka tuh udah banyak banget pelanggannya yang ada di Makassar, gitu. Jadi dari Sidrap, dari Pinrang, mereka kan berbondong-bondong itu untuk ke Makassar, ke tren hijab untuk belanja baju lebaran seperti itu. Apakah trennya tahun ini? Bocoran sedikit Bu Lili. Outer lepas-lepas Bu. Outer yang lepas. Anjo yang ada di viral. Dan itu akan lebih cantik lagi ya tampilannya. Ya pasti, karena disentuh oleh desainer-desainer, baik dari UMKM yang ada di Makassar. Sebenarnya UMKM di Makassar tuh udah hebat-hebat, udah keren-keren loh Bu. Mereka semua sudah menjual produknya secara nasional, bahkan ada yang internasional sampai ke Dubai gitu loh. Jadi kita harus bangga begitu ya. Harus bangga gitu. Nah ini dihadirkan di tren hijab seperti itu nanti. Nah bicara UMKM tadi Bu Lili, saya ke Bu Elis nih UMKM. Kalau untuk peserta sendiri kayak bagaimana sih? Yang gabung di sini kayak pesertanya, apakah
memang binaan dari BI atau seperti apa itu yang diajak gabung nih Bu Elis? Iya, baik. Jadi tadi sebagaimana juga sempat disinggung gitu ya oleh Bu Lili bahwa Iya. nanti dari total sekitar 97 booth ya itu sebetulnya tuh nanti asalnya bukan cuman pelaku industri mode fashion di Makassar aja gitu ya, tapi juga dari berbagai daerah, Jakarta, Bandung, Bogor, Surabaya dan Semarang gitu. Nah, kalau Bank Indonesia sendiri di sini kita mengikutkan sekitar 34 gitu ya UMKM binaan kita yang sudah kita kurasi dan kita dorong gitu ya supaya di tren hijab 2026 ini nih mengeluarkan produk-produk yang semakin keren gitu ya, yang semakin bisa menyesuaikan juga dengan kebutuhan konsumen gitu. Jadi 34 banyak juga kalau untuk fashion UMKM fashion Iya, gitu ya. betul. Ini kalau boleh tahu kenapa fokus di UMKM fashion di acara ini, namanya juga lebih ke UMKM fashion tren hijab. Padahal kan di dalam ada kulinernya Bu Lili. Ada. Nah, gimana tuh Bu Elis? Kalau nanti mungkin Bu Lili bisa jelasin gitu ya boleh, dari sisi IFC-nya. Kalau dari sisi Bank Indonesia kenapa mendorong fashion gitu ya gitu. Jadi kalau kita bicara mengenai pengembangan ekonomi syariah gitu ya, di dalamnya tuh kan ada ekosistem industri halal gitu ya, ekosistem halal value chain gitu ya, yang saat ini tuh terus didorong sebagai sumber pertumbuhan ekonomi yang baru di Indonesia gitu ya, karena kontribusinya yang terus meningkat dan semakin besar gitu bagi perekonomian Indonesia gitu ya. Nah, di ekosistem industri halal ini gitu ya, subsektor modest fashion ini tuh punya potensi yang sangat besar untuk dikembangkan gitu ya. Kalau kita lihat Provinsi Sulawesi Selatan sendiri tuh punya modalitas sebetulnya yang cukup kuat. Terlihat dari struktur demografi gitu ya, struktur demografi penduduknya yang didominasi oleh kalangan muslim gitu ya, muslim hampir 90% gitu ya, 90% penduduknya itu adalah penduduk muslim gitu, sehingga ini tuh kebutuhan terhadap produk halal termasuk tadi modest fashion gitu ya, yang sebagai bagian dari lifestyle tuh cukup besar gitu ya, dan ini potensi ekonominya tuh sangat besar, dan bahkan dengan lokasinya yang strategis gitu ya, pengembangan ekosistem industri halal khususnya modest fashion di Provinsi Sulawesi Selatan ini tuh bahkan berpotensi gitu ya, punya peluang untuk menjadi pusat pengembangan industri halal dan modest fashion di kawasan timur Indonesia gitu. Dan kenapa fashion lagi gitu, karena kebetulan ini juga momentumnya pas gitu ya, momen menjelang Ramadan gitu ya, kebutuhan akan baju-baju lebaran gitu ya, hijab dan sebagainya itu cukup besar gitu. Betul. Itu dari sisi Bank Indonesianya, Kamila. Nah, keren. Nah, Sambalu, yang sementara Anda dengarkan ini talk show bersama Bank Indonesia, juga dari EFC ada Ibu Elizabeth Marito Sagala dari Bank Indonesia, tentunya juga ada Ibu Lili Gunawan, ini ketua dari EFC Makassar. Sekarang anggotanya berapa sih EFC Makassar, Bu Lili? Kami beranggotakan 17 sekarang. 17? Iya, karena syaratnya agak berat kalau masuk IFC. Jangan berat Bu, balik ke saya. Saya dulunya memang berat nih. Oh, sama dong. Oh, jadi memang dikurasi ya? Yes, dikurasinya secara nasional, baik produk maupun secara bisnisnya. Oke, luar biasa. Itu sampai naik kelas apa segala macam ya? Iya Bu, gitu. Nah, kalau manfaat UMKM yang berpartisipasi di acara ini kayak seperti apa sih Bu Lili? Sangat banyak ya. Selain daripada exposure dari brandnya dia, gitu kan. Sebenarnya saya sudah tidak segan-segan menyebut langsung nama brandnya gitu. Waktu dibina pertama sama BI itu kan kita masih sebutnya UMKM gitu ya. Sekarang udah lebih pede nyebut nama brand seperti brand-brand dari nasional, karena produknya mereka sudah bagus-bagus gitu ya. Manfaatnya sangat besar buat mereka. Selain meningkatkan dari brandingnya mereka sendiri, mereka juga bisa meningkatkan penjualan, karena seperti dibilang Bu Elis tadi bahwa ini adalah momen. Kalau orang Makassar bilang kan watu nami belanja, watu nami mak balu toh, mau mie lebaran apa mie lagi mau dicari kalau bukan baju sama kue ki. Nah, tadi kan ternyata bukan cuma fashion yang ada di sini, ada kuliner. Sebenarnya kegiatan menarik diadakan di acara ini sepanjang acara ini berlangsung tanggal 6 sampai 15. Itu apa saja sih rangkaiannya Bu Lili? Ya, kami ada dari kemarin kami sudah berlangsung ya, dari mulai kompetisi desain ya, untuk mengenjaring generasi-generasi baru untuk penerus desainer dari Makassar, gitu kan. Nah, itu kami udah kerjasama dengan beberapa kampus supaya mahasiswanya ikut untuk di kompetisi gitu kan, dan beberapa pelaku industri fashion juga. Kemudian nanti ada sepanjang acara itu ada fashion show, ya. Nah, itu yang sudah punya fans terhadap brandnya, coba dicek di IG-nya Bank Indonesia, dicek juga di IG-nya AFC Makassar, kemudian di Muslim Fashion ID juga, itu semua ada brand-brandnya. Silahkan diikuti
brand mana yang disuka, fashion show-nya hari apa, datang. Karena itu kan gratis nontonnya. Oh, gratis. Gratis, boleh. Ini langsung menjawab pertanyaan dari Bu Salma nih, bagaimana masuknya, apakah ada bayar? Langsung dijawab sama Bu Lili, gratis. Oke, nah Bu Elis, itu yang disampaikan dari IFC untuk rangkaiannya. Kalau dari Bank Indonesia, berkaca dari tahun-tahun sebelumnya kan itu ada workshop, ada edukasi, masalah ekonomi. Nah, bagaimana dari Bank Indonesia tahun ini? Iya betul, jadi tadi selain showcasing produk UMKM gitu ya, di event ini juga kita sebetulnya mendorong peningkatan literasi gitu ya, terkait dengan ekonomi syariah. Nah, diantaranya tuh kita lakukan melalui yang pertama kita akan bikin workshop ya, workshop pembiayaan syariah. Ini kita kerjasama dengan Bank Sosial Bar Syariah dan juga BSI. Ini nanti penyelenggaranya di tanggal 11 ya, Bu Lili ya, tanggal 11 hari Rabu. Nanti boleh yang boleh hadir tuh nggak cuma UMKM yang menjadi peserta di sana, tapi masyarakat yang ada juga boleh untuk ikut join gitu ya. Barangkali ada yang pengen tahu gimana sih gitu cara mendapatkan pembiayaannya, kemudian atau ya sekedar konsultasi, silakan gitu, karena nanti Bank Sosial Bar Syariah dan juga BSI nanti akan membuka booth juga gitu pada hari Rabu tadi ya di event Tren Hijab ini gitu. Nah, selain itu di hari Kamis gitu ya, besoknya tanggal 12 Maret kita juga mengadakan Syariah Halal Lifestyle Talk gitu. Ini kita kerjasama dengan Kadek Sulsel juga dan Badan Wakaf Indonesia. Nanti di sini tuh para peserta gitu ya bisa mengulik gitu lebih jauh mengenai halal lifestyle dan ekosistem ekonomi syariah itu seperti apa sih gitu. Nah, mungkin sedikit menambahkan tadi apa yang disampaikan Bu Lili terkait dengan manfaat yang UMKM ya, boleh sedikit balik tadi. Sebetulnya tadi selain tadi dia dapat exposure jualan gitu ya, sebetulnya kita juga mengharapkan si UMKM ini tuh mendapatkan manfaat, dia bisa kerjasama nih, menjalin kerjasama jejaring gitu ya dengan sesama industri modest fashion yang ada di sana gitu. Karena kan tadi sebagaimana diinfokan di awal, yang ada di situ tuh bukan cuma Makassar, tapi ada Jakarta, Surabaya dan sebagainya gitu. Ini sebetulnya peluang untuk menjalin gitu ya. Minimal kenalan, menjalin kerjasama. Terus yang kedua, ini juga bisa dijadikan oleh UMKM lokal Makassar, Sulsel gitu ya, untuk sebagai market research gitu, untuk melihat gimana sih gitu preferensi konsumen gitu, modest fashion yang seperti apa, warna apa, modelnya seperti apa gitu. Nah, ini tentu menjadi insight yang bagus ya bagi UMKM untuk pengembangan dan peningkatan kualitas produk yang dihasilkan nantinya gitu. Itu dia Sambalu. Jangan lupa sambil kami ngobrol dengan narasumber, mungkin ada yang kita mau tanyakan, nanti kita boleh masuk di 0811 411059. Menyapa juga ada Pak Dr. Hairudin Kuding. Pak Boy, halo, selamat siang, apa kabar Pak? Terima kasih juga ini sudah menyapa-menyapa. Beliau di Polymers, karena tadi bilang mahasiswa apa yang bisa disupport, apakah mahasiswa masih bisa gabung dan kegiatannya apa saja yang bisa diikuti? Ya, apa tuh? Sepertinya tertarik nih dari kampus Politeknik Kesehatan. Oke. Mahasiswanya, apakah memang sudah di-hire, sudah ada mahasiswa khusus atau ada yang boleh datang saja gitu, Bu? Tadi ya sebagaimana diinfokan gitu ya, bahwa kita tuh ada kegiatan tadi edukasi gitu ya, edukasi pembiayaan syariah, terus mengenai halal lifestyle. Nah, itu terbuka untuk umum gitu. Jadi silakan gitu ya, ini bagus untuk teman-teman mahasiswa gitu ya mendapatkan insight mengenai konsep ekonomi syariah, halal lifestyle gitu. Jadi silakan ditunggu hari Rabu dan hari Kamis tanggal 11 dan 12 Maret gitu. Rabu, Kamis untuk kegiatan edukasinya. Tanggal 11 tadi workshop mengenai pembiayaan syariah, terus tanggal 12 nanti talk show mengenai halal lifestyle gitu. Lifestyle, baik. Jadi seperti itu ya, Pak Boy, datang saja, ini gratis tentunya. Nah, ini tadi kan sempat disinggung mengenai business matching pembiayaan ya Bu Elis. Kenapa kemudian ini jadi perhatian besar dari Bank Indonesia dan secara khusus dihadirkan dalam rangkaian acara ini nih Bu Elis? Iya betul, jadi kenapa gitu ya, jadi memang kita melihat bahwa akses pembiayaan gitu ya, ini seringkali masih menjadi kendala gitu ya bagi UMKM dalam pengembangan usahanya gitu. Nah, kenapa gitu, sebetulnya ada beberapa faktor utama yang menjadi penyebabnya gitu ya. Di antaranya ada keterbatasan jaminan atau agunan mungkin, kemudian laporan keuangan yang kurang memadai gitu, hingga literasi yang masih minim dan perlu kita tingkatkan gitu ya. Nah, oleh karena itu memang disinilah kita berkolaborasi dengan tadi perbankan syariah ya, ada BPD, ada Bank Sosial Bar dan juga BSI gitu ya, untuk melakukan workshop ini mengedukasi mengedukasi mengenai pembiayaan syariah gitu, sekaligus juga memfasilitasi gitu, barangkali ada UMKM yang memang ada kebutuhan untuk pembiayaan ya, jadi kita harapkan setelah event ini mungkin bisa ada business matching gitu ya, mendapat akses pembiayaan. Nah, kalau dia sudah mendapat pembiayaan gitu ya, maka dia punya ruang tuh untuk meningkatkan apakah itu kapasitas produksinya gitu, apakah itu pengembangan produknya
produknya dan sebagainya gitu, yang pada akhirnya ini kita harapkan bisa mendukung pengembangan ekosistem industri halal gitu. Nah, sekaligus menginfokan Bu, tadi jamnya belum ya. Jadi di hari Rabu tanggal 11 workshop pembiayaan itu jam 10 sampai dengan jam 12, kemudian di tanggal 12 ya yang halal lifestyle talk show itu juga di jam yang sama, jam 10 sampai dengan jam 12. Ditunggu Kinah, bener gak? Bener gak? Ditunggu Kinah. Oke. Sudah cocok. Lulus ya. Udah lulus. Alhamdulillah. Baik, jadi ditunggu Ki Sambalu, ini gratis dari tanggal 6 sampai tanggal 15. Oke. Nah, ini juga menjawab pertanyaan Sambalu yang sudah masuk satu-satu kita jawab ya. Semoga bisa menjawab sesuai dengan apa yang disampaikan. Ini dari 031 terakhir nomornya, apa saja yang dihadirkan di fashion hijab ini? Tren hijab Bu, ibu atau bapak nih, tren hijab ya. Kemudian juga yang dia tanyakan, apakah ada harga atau promo khusus bagi yang datang? Oke, bolehlah. Nih namanya ibu suka promo-promo, saya pun Iya. Sama. Pasti. Semua berburu diskon. pemburu diskon. Sama Ji. Ada momdis. Cocok Ji. Sama Ji. Jadi ada istilahnya modis. Modis. Mama-mama diskon. Boleh saya mendaftar? Boleh. Ya, ada. Tentu ada. Dari setiap brand itu pasti punya promo gitu. Nanti biasanya dia itu promo di hari pembukaan. Kemudian kalau misalkan belanjanya itu di malam hari ya. Nah, itu misalkan itu banyak banget tuh promo-promonya. Iya. Datang langsung aja ke tren hijab gitu, nggak pakai voucher, nggak pakai apa, langsung biasanya dia ada yang beli satu nanti dapat gratis hijab gitu, ada, kemudian beli dua nanti dapat diskon berapa kayak gitu. Bahkan ada yang jual produknya itu memang produknya boleh dibeli satu gitu ya, tapi harganya harga grosir. Oke, Gitu. jadi seperti itu. Baik. Jadi jangan lupa datang Kidi untuk yang mau hadir. Kemudian juga ini, bentar saya cek satu-satu dulu. Halo Pak Dudi, apa kabar? Ini senang juga ini tren hijab, tapi yang banyak mendengarkan bapak-bapak. Mungkin mau membelikan buat istrinya. Iya, gitu. benar. Tapi baju bapak-bapak juga Iya, ada. Ada baju bapak-bapak, ada baju koko, ada baju jubah. Anak juga ada ya, boleh ya. Ada. Wow, luar Komplit. biasa. Komplit. Ya. Jadi ini boleh datang. Untuk kegiatannya, ini nih dari Pak Dudi boleh ya. Pak Dudi bilang dia punya usaha fashion kain tradisional. Nah, gimana untuk bergabung di kegiatan ini? Satu. Terus yang kedua katanya bagaimana untuk menjadi binaan dari Bank Indonesia, UMKM binaan gitu. Oke, nah bagaimana bergabung mungkin bisa dicoba tahun depan gitu ya kalau yang untuk yang tren hijabnya ya, karena untuk tahun ini kita sudah melakukan ada ya? kurasi gitu ya, udah menetapkan UMKM mana yang akan join gitu. Nah, bagaimana bergabung menjadi UMKM Bank Indonesia gitu ya. Nah, sebetulnya kita tuh ada semacam kayak open recruitment gitu ya kalau untuk program pengembangan UMKM kita. Nah, di situ kita membuka room bagi UMKM yang tertarik untuk mendaftar, tapi nanti tentu UMKM mana yang akan dibina, dikembangkan itu akan melalui proses kurasi dan seleksi dulu oleh Bank Indonesia gitu ya. Nah, kalau mau join silakan rajin-rajin pantengin gitu ya, pantengin Instagram BI Sulsel. Biasanya kita akan update info kalau misalnya kapan kita melakukan open recruitment dan sebagainya di Instagram BI Sulsel gitu. Bank_Indonesia_Sulsel gitu. Oke, jadi seperti itu ya. Nah, kalau untuk ikut workshop kompetisi di rangkaian tren hijab ini itu seperti apa? Workshopnya boleh, workshop itu untuk umum. Kemudian kalau kompetisi sebenarnya buat umum juga, tapi mereka lebih banyak kepada profesi fashion ya, seperti pelajar yang dari Tata Busana atau SMK Tata Busana ya, mahasiswa Tata Busana, kemudian dari pemilik industri fashion itu sendiri, itu boleh ikut di kompetisi desain. Biasanya ya sama, kita uploadnya ada di IG-nya Bank Indonesia atau di AFC_Makassar. Baik. Oke, jadi seperti itu ya. Lanjut kita untuk pertanyaan selanjutnya. Ini tanpa nama juga, tapi dari 4633 terakhir nomornya ya. Yang ikut di tren hijab ini, Bu Ibu yang ada di studio, apakah ada apakah ada penjualannya melonjak katanya setelah ikut kegiatan ini? Mungkin ada hal yang berbeda yang dia dapatkan setelah mengikuti kegiatan dari Bank Indonesia ini, itu seperti apa? Oke. Kalau dikata melonjak atau tidak, bandingannya apa nih, gitu kan? Tapi
kalau misalkan apakah penjualannya banyak di tren hijab? Insya Allah banyak. Kenapa? Karena tren hijab itu sudah berlangsung lebih dari 10 tahun. Gitu, lebih dari 10 tahun gitu sudah ya. cukup lama, dan kami satu-satunya event yang ada di hotel ya selama bulan Ramadan gitu. Yang lainnya kan ada di mall ya gitu. Kami ada di hotel. Jadi kalau di hotel itu lebih fokus terhadap apa yang kita jual, yaitu busana muslim, makanan untuk menjelang persiapan Idul Fitri gitu. Baik, ini saya lupa ya. Yang mau gabung jangan lupa telepon. Kalau misalnya mau telepon boleh melalui telepon hybridnya Gamasi di 830-644 bisa. Ini tadi ada saya lihat lampunya nyala nih hybridnya. Nanti boleh coba lagi 830-644 atau bisa juga melalui telepon WhatsApp-nya Gamasi di 0811-411059. Bu Elis nih selaku analis senior di Bank Indonesia. Sebenarnya kesalahan paling sering dilakukan oleh para UMKM ini ketika misalnya dia mau berkembang tuh rata-rata apa ya, Bu Elis? Mungkin bukan kesalahan ya, tapi tantangannya mungkin yang utama tuh mungkin adalah mindset ya, mindset untuk mau maju berkembang, karena kadang tuh ada UMKM yang udah merasa cukup aja gitu segitu, oh yaudah cukup gitu, jadi dia tidak berusaha untuk level up lagi gitu, tidak mengupgrade skillnya gitu ya, tidak mengupgrade bisnisnya. Paling utama tuh sebetulnya mindset, yang lainnya itu mungkin kedua ketiga ya, tapi yang pertama itu adalah mindset gitu, itu yang ya. betul. Jadi jangan langsung tiba-tiba mungkin ketika berpikir langsung akan banyak ini terjual habis, belum tentu gitu ya. Iya, belum tentu, karena kalau yang gabung di UMKM Bank Indonesia itu kami udah beberapa kali melakukan kayak ini trend forecasting ya. Jadi kita udah ada workshop bagaimana caranya memprediksi tren-tren yang akan datang gitu, termasuk yang akan ditampilkan nanti di tren hijab gitu kan. Nah, di tren hijab ini kenapa bedanya itu dengan yang di mall brandnya? Kalau yang di mall itu kebanyakan pasti yang dari Makassar itu sendiri ya. Nah, sedangkan kita ini pilihannya ada yang dari nasional. Nah, yang dari nasional pun tidak menutup kemungkinan itu adalah binaan Bank Indonesia yang dari BI yang wilayah lain gitu. Karena kami isinya rata-rata adalah desainer, bukan pedagang gitu. Jadi seperti itu ya. Nah, kita bicara industrinya juga nih Bu Lili, industri fashion di Indonesia secara global kan pasti kuat ya. Nah, kalau di Makassar sendiri perkembangan fashion muslimnya itu seperti apa kita? Akhir-akhir ini luar biasa ya perkembangannya, dilihat dari banyaknya ketika Bank Indonesia melakukan rekrutmen untuk masuk binaan Bank Indonesia. Itu mungkin dari berapa ya, misalkan 10 pendaftar itu 7 diantaranya adalah fashion muslim gitu. Selebihnya tuh ada yang tekstil, tadi misalkan si bapak itu punya kain yang misalkan dia memproduksi kain wastra atau kain ciptaannya sendiri, tapi itu memang buatan asli dari Sulawesi Selatan. Nah, itu boleh diajukan, silahkan dipantengin nanti IG-nya Bank Indonesia, karena kami juga masih kekurangan untuk UMKM binaan yang dari tekstil gitu. Jadi untuk mendukung programnya Bank Indonesia yang tadi untuk menumbuhkan ekonomi syariah gitu kan, yang di bidang fashion itu kita masih kekurangan untuk sumber tekstilnya itu sendiri gitu. Kalau desainernya udah cukup lumayan bertumbuh. Dan bahkan kita tuh sempat juga ada tahun lalu ya, ada salah satu UMKM binaan kita tuh yang sampai ikut pameran gitu di Turki gitu. Itu kan sebetulnya menunjukkan potensi yang bagus. Cuman ya itu kita atau diikutkan itu Bu Elis? Ikut melalui proses kurasi gitu ya, proses kurasi akhirnya lolos gitu. Ada sekitar 7 UMKM kalau nggak salah se-Indonesia yang akhirnya ikut pameran di sana. Salah satunya ada dari sini, betul. Dan itu membernya FC Makassar. Iya. Ewa namanya Ewa. Nanti bisa silakan datengin boothnya gitu ya. Nanti bisa lihat-lihat memang bagus banget gitu. Cuman ya itu kita memang tetap harus memperhatikan gitu ya tantangan-tantangan di UMKM modest fashion gitu ya. Kalau dalam konteks ini kita bahas misalnya kayak tadi kemampuan untuk memenuhi permintaan kalau misalnya dalam jumlah besar nih gitu ya, karena kan rata-rata kalau UMKM itu skalanya tuh kecil. Terbatas gitu ya. Jadi kalau misalnya tiba-tiba ada permintaan dalam jumlah besar tuh mungkin akan kesulitan memenuhi gitu. Nah, itu sih yang perlu kemudian tadi bagaimana menjaga konsistensi kualitas produk dan juga memenuhi standar gitu ya, standar yang diinginkan oleh konsumen baik di level nasional ataupun global gitu sih. Baik. Ini ada Bu Ria di Urip Simiharjo, dia bilang saya tertarik untuk ikut workshopnya. Nah, apakah itu membayar atau mendaftar dulu? Kemudian untuk ikut kegiatan rangkaian tren hijabnya itu seperti apa? Apakah mendaftar juga? Kan biasa kalau ada fashion show ya, kan ada kursi-kursi disiapkan atau apa. Ini menurut saya barangkali ya,
Jangan sampai mungkin pemikirannya Bu Ria ini harus daftar dulu untuk bisa duduk di situ, atau seperti apa itu untuk masuk? Kalau fashion show itu harus follow ke brand yang show hari itu gitu. Jadi minta undangan ke brand yang tersebut. Karena kalau misalkan masuk ke venue exhibitionnya itu bebas. Tapi untuk masuk ke area fashion show itu biasanya harus seizin dari brand yang dimaksud. Misalkan hari ini nih yang show ada 4 brand. Nah, 4 brand itu siapa-siapa. Itu semua ada di IG-nya Muslim Fashion ID gitu. Gimana taunya bahwa hari ini ada si brand ABC yang ada jadwalnya di Instagram. Dilihat di Instagram Muslim Fashion ID. Bisa diulang lagi Bu Lili? Muslim Fashion ID. Oke, di follow ya Bu Ria. Nanti cek-cek di situ rangkaian hari pertama, hari kedua siapa-siapa begitu ya tampil. Yeah. Nah, untuk workshop nih, daftarkah, bayarkah? Kalau bayar. enggak. Kalau untuk workshop ini bebas ya, bisa siapa aja yang mau ikut dalam workshop ini boleh gitu ya. Dan ini for free, tidak ada bayaran gitu. Silakan datang Ki atau datang Ki di gitu. Jadi boleh silakan datang aja dan nggak perlu registrasi gitu ya. Tapi jangan datangnya terlambat gitu, nanti kursinya keburu penuh gitu sih. Betul. Nah, ini menarik juga bicara mengenai masalah pembiayaan, kan pasti beli-beli. Apakah kiris juga di sana untuk metode bayarnya disiapkan setiap booth atau seperti apa tuh Bu Elis? Ya baik, jadi kalau untuk yang di event Tren Hijab ini memang kita juga mendorong gitu ya penggunaan kris gitu ya, digitalisasi sistem pembayaran untuk transaksinya gitu, karena ini sebetulnya berguna banget gitu, ini mempercepat transaksi gitu ya, bagi UMKM juga pencatatan keuangannya itu jadi lebih jelas gitu ya, tapi tidak kita batasi hanya boleh menggunakan kris atau non tunai gitu ya, tetap kita buka kanal pembayaran lainnya, baik non tunai lainnya misalnya mau lewat transfer dan sebagainya gitu, juga boleh secara tunai. Jadi nanti tergantung preferensi konsumennya gitu. Satu lagi nih sebelum kita masuk di commercial break nih Bu Elis, bicara mengenai pembiayaan kembali ya. Ini kan kadang-kala ada UMKM yang masih takut mengakses pembiayaan gitu ya. Nah, langkah pertama yang paling sederhana yang perlu mereka lakukan itu apa Bu Elis? Oke, biasanya kalau saya menganggap kenapa kita takut gitu, karena kita nggak tahu gitu kan ya. Iya. Kita nggak tahu, jadi kayak kita nanti begini. Banyak bisa. Iya betul. Jadi memang yang pertama adalah tahu dulu. Tahu dulu. Jadi ketika kita tahu kan kita tahu, oh ini begini, ada risiko seperti ini gitu. Nah, itu bisa membantu kita dalam mengambil keputusan gitu. Jadi kalau misalnya ya itu tadi takut itu tuh harus dijawab dengan literasi gitu ya, literasi. Kalau kita udah tahu udah tahu produknya jenisnya apa gitu, bagaimana pembayarannya, termasuk juga nanti risiko-risikonya gitu ya. Tentunya ini kita akan bisa lebih mengambil keputusan dengan tidak takut, tapi dengan knowledge gitu ya. Jadi lebih terukur gitu, Kamila. Oke, jadi Sambalu jangan kita takut. Jangan. Datang makin dulu lah nanti besok ya di pembukaan. Jangan lupa acaranya tidak 1 hari tapi 10 hari. Dari tanggal 6 sampai tanggal 15 di Hotel Claro, tepatnya di Sandek A sampai B ya. Kita kembali Sambalu setelah beberapa informasi berikut ini. Marhaban ya Ramadan, keluarga besar Pelindo Regional 4 mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1447 Hijriah. Semoga bulan suci Ramadan membawa keberkahan, kedamaian, serta memperkuat semangat kebersamaan, integritas, dan pelayanan terbaik bagi negeri. Mari kita jadikan Ramadan sebagai momentum untuk meningkatkan kepedulian, profesionalisme, dan kontribusi positif bagi masyarakat serta kemajuan sektor kepelabuhanan Indonesia. Kalau lulus Ki nanti mau Ki kuliah di mana? Di mana bagus, Dik? Karena banyak kampus di Makassar. Kalau saya, Ces, ada Mi kampus pilihanku yang paling bagus. Dek, penasaran ku? Ayo Mi, kuliah di UMI. UMI? Iya, betul sekali. Dengarkan Ki dulu ini kenapa saya pilih UMI. UMI, Universitas Muslim Indonesia Makassar, membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026 dengan berbagai program studi, di antaranya
Program Sarjana S1 meliputi Fakultas Agama Islam, Ekonomi dan Bisnis, Teknik, Hukum, Sastra, Perikanan dan Ilmu Kelautan, Pertanian, Teknologi Industri, Kedokteran, Ilmu Komputer, Kesehatan Masyarakat, Farmasi, dan Kedokteran Gigi. UMI juga membuka program Magister S2 Pasca Sarjana dan program Doktor S3 Pasca Sarjana. Mengapa harus UMI? UMI terakreditasi institusi unggul dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau BAN PT. Dengan tenaga pengajar, dosen profesional dengan latar belakang pendidikan S2 Magister, S3 Doktor, dan guru besar tetap. UMI juga menyediakan beasiswa bagi mahasiswa yang berprestasi dan kurang mampu, mulai dari beasiswa pemerintah, swasta, dan perguruan tinggi. Ayo kuliah di UMI. Untuk informasi selengkapnya, silahkan kunjungi spmb.umi.ac.id atau hubungi PMB UMI di 0851 435 2643 atau 0851 435 2644 dan datang langsung di Gedung Menara UMI lantai 2, Jalan Yurip Sumiharjo, kilometer 5, Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambalu Gamasi, saya Profesor Dr. Haji Hambali Talib SHMH, Rektor Universitas Muslim Indonesia Makassar. Universitas Muslim Indonesia adalah kampus ilmu dan ibadah, kampus perjuangan dan pengabdian, terakreditasi unggul dengan guru besar terbanyak di kalangan PTS se-Indonesia, serta terus bertransformasi menuju catur dharma dan kampus digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Sambalu Gamasi, kita lanjut kembali untuk pertemuan kita masih di Tren Hijab 2026. Ini persembahan dari Bank Indonesia dan tentunya juga ini bakal diramaikan luar biasa dari EFC Makassar yang tentunya juga akan menghadirkan banyak sekali produk-produk yang nantinya bakal Anda jangan sampai dilewatkan deh, bakal menyesal kalau kita tidak ambil ya, begitu ya Bu Lili. Oke, baik, di kegiatan ini tentunya juga Sambalu Gamasi jangan lupa selama kami ngobrol dengan para narasumber kami ini Anda boleh masuk baik melalui telepon di 830 kode area 0411 atau di nomor WhatsApp-nya Gamasi di 0811 411059. Nih yang menarik kalau kita berbicara mengenai tren hijab nih Bu Lili. Momen paling berkesan dari penyelenggaraan tren hijab kan sudah 10 tahun nih. Yang paling berkesan yang Bu Lili jadi saksi dari awal sampai sekarang tuh apa? Saksinya apa ya berkesan ya? Momennya apa ya? Buat saya sendiri sih ya, kalau di tren hijab itu senangnya adalah kita ngebantuin para pedagang bagaimana caranya produknya bisa laku banyak. Karena momennya pas, orang lagi butuh-butuhnya baju gitu kan, pedagang menghadirkan baju-baju yang bagus. Nah, kalau dari segi pembelinya gitu, masyarakatnya, saya juga senang ketika mereka belanja merasa puas gitu kan. Puas kenapa? Kalau bandingkan kalau misalkan kita belanja online belum tentu bisa pegang, hand feel-nya beda kan kainnya gitu, belum nggak bisa nyobain, terus nggak bisa juga minta diskon ki, gitu kan. Nah mereka tidak perlu datang jauh-jauh gitu kan ke Jakarta kemana atau menunggu berapa lama untuk belanja gitu kan dengan brand yang mereka inginkan gitu. Nah brand-brand itu kita datangkan dari berbagai daerah ke Makassar untuk ketemu sama mereka gitu. Jadi satu kebanggaan buat saya membantu sesama Muslim. Oke, jadi seperti itu ya, luar biasa. Ini kan acaranya besar ya, pasti persiapannya juga tidak singkat. Nah itu kalau boleh tahu persiapan yang dilaksanakan dan tantangan yang dihadapi itu seperti apa
Bu Elis kah, Bu Lili? Kalau persiapan tuh kayaknya tahun ini agak lebih singkat ya, persiapannya dibanding tahun lalu. Persiapan dengan Bank Indonesia lebih singkat, Iya, betul. tapi persiapan dari Tren Hijab sendiri kita udah dari bulan Agustus kita udah mulai menjual boothnya kita kepada tenan-tenan yang ada di luar Makassar gitu. Nanti dengan Bank Indonesia itu approach-nya dari bulan Desember. Iya, Desember sebenarnya udah ya. approach, Januari kita udah mulai intens tuh di Januari Iya, koordinasinya gitu. Biasa. Nah, Bu Elis, dari sekian banyak UMKM yang terlibat ini, adakah kisah inspiratif pelaku pengusaha yang berkembang ketika misalnya jadi ikut program dari Bank Indonesia? Kisah inspiratif ya, sebetulnya banyak sih ya, dari mulai produknya yang biasa aja gitu ya, dengan kita ikutkan ada bootcamp ya, kita ada bootcamp fashion gitu ya, dan berbagai pelatihan gitu ya, fasilitasi ini tentu bisa mendorong peningkatan produknya. Nah, salah satunya tadi yang EWA tadi gitu ya, yang sampai berhasil ke luar negeri, dan ini tentu kita harapkan juga bisa semakin berkembang gitu ya, ekspornya bisa jalan gitu ya, sehingga ya itu mendukung Indonesia gitu sebagai kan kalau tahun 2025 tuh kita ranking 1 ya, modest fashionnya global gitu ya. Nah, kita harapkan UMKM di di Sulawesi Selatan ini tuh ikut mengambil bagian gitu ya dalam mendukung Indonesia sebagai yang nomor 1 di industri modest fashion gitu global gitu. Wow, kita berharap juga bahwa tahun ini ada kejutan-kejutan begitu ya. Iya, betul dari sekali. yang mereka melaksanakan. Kalau Bu Lili gimana? Yang anggota-anggotanya? Saya lebih gimana ya? Saya banyak merasa bahwa luar biasa ya gitu. Dulu waktu saya rekrut di BI gitu, membantu Bank Indonesia untuk mengkurasi dari UMKM yang mungkin yang awalnya belum pernah tahu bahwa mengembangkan produk itu seperti ini jalannya ya. Notabene mungkin penghasilan mereka dulu omsetnya di 20 juta, 30 juta gitu kan. Begitu kita bina Bu, dari mulai finansialnya, kemudian dari pengembangan produknya, pengetahuan cara berjualannya yang secara offline dan online gitu kan. Nah, termasuk kepada mindset tadi. Nah, itu luar biasa loh Bu. Sampai hari ini tuh mereka udah, kalau ketemu saya tuh kayak yang, oh dulu kamu begini ya, sekarang gini, wah luar biasa gitu. Terharu ya. Iya, saya tuh kayak, iya saya dibilangnya apa ya, saya biasa dipanggil mama UMKM gitu kan. Oh ya, saya bilang apa saja gitu. Yang penting saya bisa membantu mereka gitu. Banyak banget dari Bank Indonesia yang disupport kepada kami para pelaku industri fashion di Makassar. Luar biasa supportnya. Sepanjang saya mengikuti udah lebih 5 tahun kayaknya saya lebih ya 5 tahun mengikuti di Bank Indonesia gitu kan. Dan alhamdulillah banyak sih yang dari yang awalnya hanya bermain dia di regional Makassar aja, yang mungkin produksinya awalnya cuma Senin dan Kamis gitu kan. Nah sekarang mereka sudah sampai ke tingkat nasional, bahkan mereka sudah menjual secara online, ke luar negeri pun udah melakukan itu gitu loh. Jadi buat saya ya luar biasa ya. Itu termasuk juga perubahan paling terlihat ya yang Bu Lili saksikan gitu dari para pelaku UMKM ini sekarang dibanding juga dengan beberapa tahun sebelumnya. Nah Bu Elis juga, kalau boleh jujur nih Bu Elis, apa sih yang membuat industri fashion Muslim Indonesia itu begitu kuat dibanding negara lain gitu Bu? Iya betul. Kalau pertama mungkin kita punya modalitas basis lokal customer gitu ya yang kuat ya, sebagaimana tadi sudah disampaikan gitu ya, bahwa Indonesia ini kan sebetulnya mayoritas penduduknya tuh adalah Islam gitu. Jadi pasarnya tuh kita udah punya gitu. Tinggal sekarang tuh gimana nih mendorong supaya produsen-produsennya ini tuh semakin meningkat gitu ya, supaya ya itu tadi kita nantinya bukan malah jadi konsumen gitu ya, jadi konsumen, tapi kita tuh ya produsen ya, kita konsumennya juga gitu ya. Nah ya itu tadi, jadi kita punya basis customer yang sangat kuat. Itu sih sebetulnya yang nomor 1 gitu ya. Itu modalitas utama yang menurut saya itu nggak semua negara punya, dan sayang banget kalau misalnya kita lewatkan gitu. Nah kalau boleh barangkali berbagi juga untuk Sambalu Gamasi, karena kita lihat bahwa tadi kan disebut-sebut juga produk halal. Kok fashion ada produk halalnya? Memang ada yang tidak halal gitu untuk fashion gitu? Ada Kamila. Bisa dikasih gambaran ke Sambalu ini? Contohnya gini, produk fashion yang tidak halal itu adalah
kainnya yang bukan dari bahan-bahan yang halal. Gitu. Kayak gimana? Ya, kain itu kan ada yang seratnya dari serat kapas, ada yang dari plastik gitu kan. Kemudian ada yang dari bulu-bulu. Yang dari bulu-bulu ini yang biasa kita bahaya gitu kan. Jadi semuanya harus ada sertifikasi halalnya sebenarnya dari tekstilnya itu sendiri gitu. Baik dalam proses bahan materialnya itu gitu kan. Kadang memang ada menggunakan chemical yang tidak halal gitu. Pewarna juga sama. Kadang ada yang tidak halal. Bahan bakunya seperti itu. Dan mungkin kalau buat nambahin gitu ya, sekarang itu tuh bahkan kesini gitu ya, modest fashion itu tuh sebetulnya nggak lagi eksklusif buat umat muslim gitu sebetulnya, tapi ini tuh sebetulnya udah kayak semacam lifestyle gitu ya, dengan tadi nilai-nilai ada etika, kesopanan, kesantunan gitu ya, berpakaian yang ini rasa-rasanya tuh bisa universal gitu ya, bukan hanya eksklusif umat muslim tapi juga bisa universal gitu ke siapa aja gitu. Ini kalau menyambung yang tadi nih Bu Eli sama Bu Lili sampaikan, kalau tren sekarang, apakah kira-kira konsumen atau masyarakat kita lebih memilih style atau nilai halal lifestyle itu? Untuk sekarang edukasi untuk fashion halal itu masih minim ya. Itu kita masih baru memulai gitu. Baru memulai bagaimana caranya produsennya dulu mengerti bahwa itu adalah produk fashion halal gitu. Dari mulai prosesnya, kemudian bahan bakunya, cara penyimpanannya pun harus halal. Ya, yang paling terlihat adalah busana muslim, karena muslim dengan modest itu kan beda. Nah, muslim itu nggak boleh motifnya itu berbentuk hewan atau makhluk hidup. Itu jadi motif ular-ular tuh nggak boleh gitu. Ya itu nggak boleh. Kemudian kalau modest itu kan pakaian yang sopan, universal, yang seperti dibilang Bu Elis gitu kan. Nah kemudian bagaimana sih kaitannya yang dengan yang tadi itu gitu kan? Nah, fashion muslim itu ya memang seperti itu gitu batasannya gitu ya. Kita sedang berjuang bagaimana caranya produsennya dulu mengerti untuk halal. Nah, sekarang dari produsen yang sudah mengerti halal maka dia menciptakan style yang halal gitu. Dan ini juga nantinya bakal diikuti gitu ya. Iya. Masyarakat pun tidak bakal diikuti. Karena si konsumen itu kan tidak terlalu paham yang mana halal untuk fashion. Karena bukan food ya. Kalau food kan gampang. Kalau fashion itu kan agak rumit sedikit gitu. Jadi konsumennya sendiri pun harusnya diedukasi gitu ya. Untuk saat ini mereka hanya taunya muslim atau modest. Itu saja gitu kan. Halalnya di situ, auratnya kelihatan atau tidak, itu aja gitu. Betul. Nih kalau boleh di-spill juga nih Bu Elis atau Bu Lili untuk pengunjung yang baru datang besok di acara pembukaan, kan pasti sudah banyak disiapkan dan diatur sedemikian rupa. Spot pertama yang wajib mereka datangi apa sih ketika mereka masuk? Wah, semua boleh nggak? Coba boleh. Pertama masuk foto booth dulu dong. Oh iya, oke. Betul. Harus upload di Instagram. Jangan lupa tag ya. Iya, jangan lupa tag gitu kan. Nah, nanti setelah itu keliling deh. Kalau masih siang, keliling dulu tuh dari booth ke booth yang dibutuhkan busana apa gitu. Busana suaminya, anaknya, atau mau mertuanya biar disayang gitu kan. Asik. Boleh gitu ya. Ya, itu biasanya mereka punya sarimbitan gitu loh Bu Kak Mila. Jadi satu baju itu biasanya ada 6 pieces, ada 10 pieces gitu. Dia bikin untuk memang satu keluarga. Nah itu kalau bisa dibeli semua gitu supaya keluarga yang lain nggak ada samaannya. Betul. Jangan sampai kehabisan ya. Iya, Jangan sampai kehabisan, betul. Nah untuk kegiatan fashion show biasanya yang paling ditunggu-tunggu atau paling banyak yang sering ditunggu itu pagelaran apa nih Bu Lili? Fashion show-nya itu kita biasanya dari brand-brand yang sudah terkenal di Makassar ya, yang dari nasional itu ada Altafunisa gitu kan. Kemudian apalagi dari Kumau juga besok insya Allah hadir gitu kan. Nah dia itu fashion show-nya memang tidak semua bisa masuk. Ya, tapi kalau misalkan dilihat kursinya masih kosong, itu boleh kok masuk seperti itu. Jadi kalau berkunjung itu ke exhibition dulu, jalan-jalan, muter-muter, beli kue, beli baju, beli aksesoris, gitu kan. Habis itu nanti baru masuk ke fashion show. Karena fashion show-nya itu siang.
ba'da zuhur sampai menjelang maghrib. Betul, supaya tidak Gitu. mengganggu kalau habis buka puasa mungkin ada mau berkegiatan lain, itu makanya di siang gitu ya. Iya, betul. Jadi bisa buka puasa di situ kok. Oh Iya, ada banyak makanan. Tapi Iya. terkait fashion show mungkin kita bisa infokan juga ya Bu Lili. Iya. Jadi sebetulnya sebelum pelaksanaan Pesyar yang dari tanggal 6 ini kita sebetulnya ada pre-eventnya gitu ya, lomba modest wear gitu ya. Iya, itu modest wear. Nah, nanti pemenang dari lomba ini nanti akan ikut juga tampil di fashion show gitu. Di hari pertama. Betul, di hari pertama, Iya. betul. Wah, bakal seru pastinya. Bu Lilis, kalau tren hijab tahun ini lebih nyaman, elegan atau bold? Tahun ini lebih ke nyaman dan elegan. Nyaman, elegan. Iya, tidak bold lagi. Kalau tahun lalu kan bold ya. Iya. Nah, sekarang enggak, nyaman dan elegan. Terus multifungsi. Makanya dibuat bajunya itu dia ada yang innernya aja, ada outernya aja gitu. Jadi setelah Lebaran busananya masih bisa dipakai-pakai. Gitu. Mau kerjasama dengan Bank Indonesia tuh seperti apa sih Bu Lili? Mungkin sedikit saja. Cara kerjasama dengan ini tips and trick. Kolaborasi antara komunitas fashion ini dengan Bank Indonesia. Iya, jadi Kenapa mau gitu? Kenapa mau? Wah, gimana jawabnya ini? Kenapa mau? Karena memang kami ya, saya perwakilan dari Asosiasi Indonesia Fashion Chambers itu kan asosiasi desainer, pelaku industri fashion. Ketika kami mendapatkan partner untuk mempermudah atau memperingan biaya eksposurnya kami gitu kan, dan untuk mempermudah kami bisa bertumbuh, pasti akan kami melakukan bekerja sama dengan siapapun itu, tidak termasuk hanya Bank Indonesia saja, bank-bank lainnya maupun perusahaan swasta. Seperti biasanya kalau kami ke nasional itu ada dari otomotif juga ada yang membiayai kami, sampai kami ke Paris pun itu ada yang dari kosmetik, kemudian ada yang dari tekstil ya. Dari tekstil itu biasa perusahaan-perusahaan tekstil itu membiayai kami karena mereka ingin tekstil dipakai seperti itu. Jadi di hubungan sama-sama mau ya, sama-sama memberikan kemanfaatan yang lebih banyak. Jadi kita gitu. tuh karena ada kesamaan visi gitu ya, kesamaan visi. Jadi ya itu bisa kolaborasi gitu, Kamila. Ini beberapa pertanyaan sebenarnya bersama karena sudah dijawab juga dengan yang lain, jadi saya tidak teruskan. Nah, Sambalu kalau misalnya penasaran Ki juga dan pada tanya-tanya untuk kegiatan ini, mending datang langsung besok di pembukaan. Dan bisa pantau juga Kamila di Instagramnya BI Sulsel dan Boleh. juga IFC ya, karena Boleh. nanti di sana kita akan update gitu mengenai info-info kegiatannya Termasuk gitu. nanti siapa-siapa yang fashion hari ini, Iya. pagelaran hari Iya. ini itu bisa Iya. ditunggu. Kita sudah di ujung akhir kebersamaan kita ini, mungkin juga ingin ada yang mau disampaikan, mungkin harapan terbesar dari penyelenggaraan tren hijab dari Pekan Ekonomi Syariah Bank Indonesia ini. Bu Lilis dulu deh, Bu Lili dulu baru Bu Elis. Baik, harapan saya, harapan dari AFC Makassar untuk penyelenggaraan tren hijab kali ini adalah masyarakat dapat lebih banyak manfaat ya yang dirasakan oleh masyarakat terkait dengan hadirnya tren hijab. Kemudahan dalam mendapatkan produk, kemurahannya gitu loh. Jadi tidak perlu kita bergaya tapi dengan gaya yang mahal, dengan gaya yang lebih murah tapi lebih cakep juga banyak, seperti itu ya. Datang, ajak keluarga, ajak sahabat semuanya ke tren hijab. Siapa tahu mau juga sedekah belanja baju boleh gitu kan. Islam itu kan banyak manfaatnya. Betul. Terima kasih. Itu aja. Nah, Bu Elis, silakan Bu Elis, Iya. ada yang mau disampaikan. Harapan utamanya sebetulnya adalah Sambalu Gamasi gitu ya, mengajak seluruh kenalannya, saudara-saudaranya untuk datang meramaikan tren hijab gitu ya, dan tentu tadi ya berbelanja gitu ya, menikmati ada banyak sekali produk yang ditawarkan di sana gitu ya. Tentunya di sisi UMKM-nya juga kami tadi berharap ya, ini sebagai tadi platform untuk si UMKM tuh bisa menjalin kerjasama gitu ya, jejaring gitu, dan juga melakukan riset-riset pasar lah ya untuk pengembangan produknya yang pada akhirnya gitu ya, kita ekosistem industri halal kita tuh bisa semakin berkembang gitu ya, ekonomi syariah kita bisa semakin maju gitu ya, yang pada akhirnya pasti bisa mendorong pertumbuhan ekonomi gitu. Oke, nah terima kasih nih untuk narasumber kita yang sudah hadir. Ada Ibu Elizabeth Marito Sagala selaku analis senior fungsi pelaksanaan pengembangan UMKM dari Bank Indonesia Sulawesi Selatan. Juga tentunya Ibu yang 10 tahun ini terus membersamai kegiatan tren hijab, Ibu Lili Gunawan, Ketua IFC Makassar. Terima kasih juga ya Bu Lili sudah hadir bersama kita. Jangan lupa untuk datang di acara besar ini di Pekan Ekonomi Syariah Tren Hijab 2026 di Hotel Claros, Sandek A sampai B.
Kunjungi juga Instagramnya. Kalau FC di mana? FC_Makassar. Bank Indonesia di mana? Bank_Indonesia_Sulsel. Oke, Sambalu ditunggu Kidi tanggal 6 sampai 15 Maret 2026. Event ini bukan hanya tentang fashion, tapi bagaimana juga ekonomi syariah, kreativitas, juga pemberdayaan UMKM bisa berjalan bersama, memperkuat industri halal Indonesia, khususnya di Sulawesi Selatan. Saya Mila pamit, terima kasih juga untuk Anda yang sudah bersama, bertanya juga di acara ini, mudah-mudahan juga banyak manfaat yang Anda dapatkan. Saya Mila pamit, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari Kidi.